Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sekar Ayu Nur Fajriyati, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya diberikan tugas untuk melaksanakan pengenalan lapangan prasekolah, yang dimana untuk melatih menerapkan pengetahuan saya dan teman-teman saya sebagai mahasiswa dan tentunya sebagai calon pendidik. Berikut laporan yang saya dan teman-teman saya lakukan di Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Kami melakukan wawancara ini via Zoom. Wawancara pertama bersama Kepala Sekolah PP Darussalam, Bapak Ustadz Haji Adung MAG. Pertanyaan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang pastinya sudah lama ya Pak mengenal kehidupan sekolah itu seperti apa. Tentunya mengenal juga sudah banyak karakter serta budaya yang ada di sekolah. Nah, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih kultur dan budaya yang ada di Ponpes Darussalam serta karakteristik umum para peserta didik yang ada di Pondok Pesantren Darussalam itu seperti apa? Untuk pembinaan karakter disiplin anak ke Pancajiwa ya. Nah, Pancajiwa Pondok Pesantren Darussalam. Juga ada visi dan misi lembaga ya. Ini sebagai salah satu arah untuk ya guru terutama dan juga barangkali sasarannya kepada anak ya, bahwa yang pertama salah satu pembinaan karakter atau mental untuk menjadi seorang cendekiawan muslim atau seorang menjadi kader seorang ulama, dan sekaligus sekarang bahkan ada pembinaan langsung dari bagian kepengasuhan. Pertanyaan yang kedua, lembaga sekolah kan tentunya mempunyai organisasi ya Ustaz, organisasi sama tata kerja. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolah ini tuh seperti apa? Ya, struktur organisasi secara formal paling urgen, paling atas namanya yayasan. Nah, dalam hal ini sekarang kita punya yayasan, bahkan dirubah nama yayasan jadi Yadaka. Itu Yayasan Darussalam Kasomalang. Nah, kemudian kebijakan ketua yayasan, ya, ketua pembina itu atau dewan pembina yayasan. Nah, setelah terangkat ketua yayasan, ya ketua yayasan punya hak prerogatif untuk menentukan kepala sekolah atau kamad, ya, kepala madrasah. Nah, kamad ini setelah ditentukan oleh ketua yayasan, maka dibantu oleh tadi 3 wakamad, atau kalau istilah di sekolah lain adalah wakasek, ya, wakil kepala sekolah. Ini wakamad, wakil kepala madrasah, bagian kurikulum, kesiswaan, kemudian sarana prasarana, dan juga humas ya. Nah, dari humas itulah turun ke wali kelas, kemudian dari wali kelas dikenal di kita dengan sebutan ya istilah wali kamar. Nah, ini yang bekerja sama dengan wali kelas. Kalau wali kelas urusannya barangkali ke negara, nah kalau wali kamar ke pengasuhannya. Untuk di kita dikolaborasikan, maka ada istilah direktur KUI, di mana direktur KUI itu adalah atasan kamar, di mana direktur KUI itu ya sekaligus juga dia sebagai atasannya kepala madrasah. Wawancara yang kedua bersama murid lulusan tahun 2020, Ananda Siti Fadilah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di setiap sekolah tentunya ada aturan atau tata tertib yang membuat peserta. Sekiranya bagaimanakah implementasi dari peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah ini? Oke, di sekolah kami, di sekolah saya, memang peraturan itu nomor pertama gitu, karena namanya santri itu harus berdisiplin dari segi pakaian, dari segi bahasa, karena kami pondok bahasa.
Dan juga dari segi pembelajaran, semuanya ada peraturannya. Kayak misalnya peraturan bagi yang melanggar bagian bahasa itu seperti menggunakan kerudung pelanggaran, ataupun yang buat yang laki-lakinya, buat yang iwannya dibotak gitu. Soalnya hal itu membuat mereka jera gitu. Jadi tas itu sebuah kertas buat yang sakit, izin piket, ataupun izin pulang. Jadi semua itu udah tertulis di tasreh yang mempunyai masa berlakunya sendiri gitu. Misalnya 3 hari. Setelah lebih dari itu mereka alfa dan bakal dapat hukuman. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, untuk kegiatan intramural formal kegiatan harusnya nafas atau bisnis. Apakah ada prosedur khusus dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Dek? Kalau dalam segi kegiatan seremonial, kalau buat upacara hari Senin di kami tidak ada karena setiap pagi itu diganti dengan percakapan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Jadi nggak ada upacara bendera, tapi ada namanya apel bulanan setiap akhir bulan. Itu di hari Jumat di pagi hari biasanya ada apel bulanan yang biasanya diisi langsung oleh ketua yayasan dari bagian pengasuhannya seperti itu. Dan juga di situ tuh waktunya untuk pembagian hadiah bagi yang berprestasi, juga pengumuman siapa yang udah pernah melanggar pada bulan itu. Jadi ya setiap bulan alhamdulillah rutin untuk namanya apel bulanan. Dan juga ada juga rapat internal buat para guru-guru, setiap rapat hari Kamis itu dengan pimpinan pusat gitu untuk merumuskan bagaimana sih seminggu ke belakang itu kegiatan belajar di Pondok Pesantren Darussalam itu. Dan juga khusus buat para pengurus, buat OPPD ya, namanya OPPD itu setiap sebulan sekali di malam hari itu sebelum dilaksanakannya apel bulanan yang tadi. Wawancara yang ketiga bersama perwakilan guru dari Ponpes Darussalam, Ibu Hairani Wahidah. Tak hanya sekolah lain, pastinya sekolah ini pun mempunyai kegiatan-kegiatan yang mana peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, kegiatan apa saja yang rutin dijalankan di sekolah ini? Berupa kulikuler, kokuler, maupun ekstrakurikuler. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan yang sering kami lakukan adalah ekstrakurikuler. Di sekolah kami ada 3 macam ekstrakurikuler. Pertama, ekstrakurikuler bahasa, yang kedua ekstrakurikuler kesenian, yang ketiga adalah ekstrakurikuler pramuka. Untuk acara bahasa kami menggunakan mengganti bahasa setiap 2 minggu sekali. 2 minggu pertama kami di bulan pertama, minggu pertama dan minggu kedua kami menggunakan bahasa Inggris, dan minggu ketiga kami menggunakan bahasa Arab. Untuk ekstrakurikuler kesenian, kami memiliki 12 cabang kesenian. Salah satunya adalah cabang kaligrafi, qasidah, marawis, letter, dan yang terus ada juga ekstrakurikuler pramuka. Ini adalah ekstrakurikuler yang wajib jadi setiap hari Kamis di Pondok Pesantren Darussalam. Pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Sebagai pendidik, pastinya mengajarkan kebiasaan positif kepada para murid. Adakah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini? Pembiasaan pembelajaran positif yang kami lakukan pada peserta didik kami, pertama adalah awali kegiatan dengan doa, seperti mengawali pembelajaran dengan membaca doa. Kemudian yang pertama adalah tentang kebiasaan. Sebelum kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tentu kami harus melihat sekolah, kelas, di mana ketika ada suatu kelas atau lingkungan sekolah yang masih kotor, tentu kami akan membersihkannya bersama dengan para murid. Lalu ketika masuk sekolah, kami melihat sekitar kelas, di dalam kelas, peralatan maupun kebersihan kelas kita cek kembali, lalu mengawali seluruh rangkaian pembelajaran dengan membaca doa.
Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya telah menyelesaikan tugas pengenalan lapangan prasekolah atau yang dikenal dengan PLP Jilid 1. Dan baik, sekian dari saya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.